menguasai malam dan menjadikan juga bintang-bintang. Dan untuk menguasai siang dan malam, dan untuk memisahkan terang dari gelap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Saudara, hari ini kita fokus pada penciptaan hari yang keempat. Pada hari yang pertama, seperti yang sudah saya sampaikan dalam khotbah-khotbah, Tuhan menciptakan terang menjadi satu eksistensi terang yang pada akhirnya itu sampai pada hari yang keempat, dan pada hari yang keempat ini akan menggantikan fungsi daripada hari pertama. Jadi hari pertama Tuhan menciptakan terang, lalu setelah itu pada hari kedua Tuhan menjadikan cakrawala, memisahkan antara yang di atas dan yang di bawah, air yang di atas dan air yang di bawah. Sebelumnya itu jadi satu seperti puji-pujian kita tadi. Lalu lanjut pada hari yang ketiga, Tuhan memfokuskan pada air yang di bawah, tidak yang di atas. Di bawah Tuhan memisahkan air dan daratan, maka ada laut, ada darat. Lalu sekarang pada penciptaan yang keempat, Tuhan melanjutkan pada bagian lain yang tidak ada bagian pada hari-hari sebelumnya, tetapi ada kaitan dengannya. Tuhan menciptakan benda-benda penerang, yaitu matahari, bulan, dan bintang-bintang. Tuhan cipta itu pada hari yang keempat. Saudara, ini tidak sekedar Tuhan menempatkan tanpa fungsi, tanpa tujuan. Semua itu digantungkan pada kehampaan dengan tentu ada maksud, ada tujuan ilahi untuk membuat semua itu menjadi baik adanya. Untuk saya dan saudara tentunya semua Tuhan ciptakan demikian adanya. Pada hari yang keempat, Tuhan mencipta benda-benda penerang supaya ini bisa menjadi pengatur kehidupan yang akan datang, yang sudah dimulai bahkan dari penciptaan hari yang ketiga. Penciptaan hari ketiga sudah ada permulaan kehidupan. Seperti saya katakan, hari ketiga Tuhan menumbuhkan tanaman-tanaman, tumbuh-tumbuhan, bahkan pohon-pohon yang berbuah dan seterusnya. Tetapi setelah itu klimaks dari ciptaan Tuhan terjadi pada hari yang keenam. Jadi saudara perhatikan, waktu Tuhan mencipta semua yang Tuhan telah lakukan, semua itu ada kait dan ada manfaat, ada tujuan. Tidak sembarang, tidak asal jadi, tetapi dalam desainnya yang ulung, yang agung itu memberi pada tempatnya masing-masing sesuai dengan yang sudah dirancangkan jauh sebelum ada penciptaan itu. Tuhan sudah pikirkan itu matang. Ini adalah satu sosok, Tuhan kita adalah sosok yang betul-betul memikirkan semua dengan detail, dengan matang, tanpa terlewatkan secuil pun daripada apa yang Tuhan ciptakan. Contoh yang ada, yang menjadi renungan kita pada hari ini, benda-benda penerang itu. Maka tema kita pada kesempatan ini adalah pengatur kehidupan. Tentu waktu saya katakan pengatur kehidupan, bukan dari dirinya sendiri dia dapat menghasilkan itu. Tetapi ada yang di atasnya mengatur semua ini, yang pada akhirnya berjalan sesuai dengan tupoksinya. Jadi poin yang ingin disampaikan dari konteks itu, kita harus bisa melihat jauh melampaui apa yang kelihatan. Kita melihat matahari, kita melihat bulan, bintang-bintang di angkasa. Tetapi mata kita tidak boleh sampai situ saja lihatnya. Lihat jauh sampai di belakangnya. Memandang lebih daripada itu. Dan kita menemukan, oh ternyata pencipta kita begitu agung. Dan itulah yang menyatakannya di dalam penciptaan hari yang keempat ini. Saudara, ayat-ayat yang kita baca tadi adalah berkaitan dengan pengatur dan penentu waktu. Segala sesuatu yang berjalan hari ini dikendalikan oleh Tuhan melalui benda-benda angkasa ini. Dalam konteks waktu, ada 3 hal. Yang pertama, apa yang Tuhan ciptakan pada hari keempat ini menjadi penentu daripada musim. Dikatakan di dalam ayat yang ke-14 tadi,
Tuhan mencipta itu sebagai penanda yang tetap untuk masa-masa yang tetap. Saudara, dari penciptaan ini, maka bumi yang kita pijak ini ada musimnya. Ada musim kemarau, ada musim hujan bagi yang tinggal di daerah yang dekat Khatulistiwa, yang dilewati oleh garis lintang Khatulistiwa. Salah satunya adalah Indonesia. Indonesia adalah salah satu tempat yang ada di dalam putaran itu yang kita hanya kenal dengan jelas tentunya dua musim, yaitu kemarau dan hujan. Tetapi di daerah-daerah subtropis dikenal ada 4 musim. Ada musim dingin, lalu kemudian musim panas. Sebelum musim panas ada musim bersemi, musim panas, lalu masuk pada musim gugur, kemudian masuk lagi kembali pada siklus yang sebelumnya. 4 musim itu. Semua ini diawali dari penciptaan istimewa pada penciptaan hari keempat. Ada 2 sebab mengapa musim itu jadi demikian. Yang pertama, oleh karena ada revolusi perputaran bumi terhadap matahari. Dan contoh ini adalah matahari. Bumi berputar mengitari matahari. Dan ini 1 kali putaran disebut sebagai revolusi. 1 revolusi bumi, 1 putaran bumi terhadap matahari. Dan ini terjadi untuk 1 kali putaran selamanya 1 tahun. Jadi seperti itu adanya. Maka dengan adanya perputaran-perputaran ini, musim berganti di dunia kita ini, di bumi yang kita pijak. Yang kedua, dari sudut pandang ilmiah, mengapa ada seperti itu? Karena ada sudut kemiringan 23,5 derajat dari poros bumi yang tidak seperti ini, tapi miring seperti ini, lalu kemudian itu mempengaruhi musim kita. Setidaknya 2 ini menentukan mengapa ada musim di dunia ini, di bumi yang kita pijak. Dimulai, saya sekali lagi tekan, dimulai pada penciptaan hari yang keempat. Penciptaan hari keempat ini menentukan segala musim yang ada di dunia ini. Lalu ayat-ayat yang kita baca, selain benda-benda penerang ini menjadi penentu musim, dikatakan tadi penentu siang dan malam. Yang menguasai siang adalah matahari, yang menguasai malam adalah bumi. Dan memang demikian adanya. Mengapa ada siang dan malam? Selain bumi berevolusi mengitari matahari, bumi juga di porosnya sendiri dia berputar di situ yang disebut sebagai rotasi bumi. Dan rotasi bumi ini terjadi 1 hari atau dalam jangka waktu 24 jam. 1 putaran bumi, 1 kali rotasi bumi itu memakan waktu 24 jam. Maka siang dan malam boleh terjadi oleh karena perputaran ini secara ilmiah. Tetapi saudara jangan pikir, oh kalau begitu tidak butuh matahari, tidak butuh bintang, tidak butuh bulan untuk mendatangkan siang dan malam. Tidak. Saudara, saya sudah katakan tadi, matahari adalah pusat dari tata surya kita, lalu bumi mengitari. Dalam putaran ini, bumi berotasi 1 kali rotasi 24 jam jumlahnya. Maka waktu dia berputar begini, ini terus berputar, dia mengitari matahari. Jadi itu 1 kesatuan yang tak boleh dipisahkan satu sama lain. Dan itu yang dijelaskan di dalam firman Tuhan kepada kita. Matahari menguasai siang dan bulan menguasai malam. Rotasi bumi menyebabkan terjadinya ada siang dan malam, tentu berkaitan dengan cahaya yang datang dari matahari. Bulan tidak punya cahaya, dia mendapatkan cahaya daripada matahari.
Itu sebab juga di dalam rotasi itu kita di dalam perputaran bulan itu ada bulan purnama, ada bulan gelap. Nah, poin yang kedua sebagai penentu siang dan malam ini juga berkaitan dengan salah satu sisi bumi menghadap matahari. Jadi waktu berputar seperti ini adalah matahari dan di sini adalah bulan, adalah bumi. Ini berputar waktu sisi bumi berhadapan dengan matahari, ini adalah siang. Lalu yang di belakangnya adalah malam. Tidak mungkin jadi satu. Itu sebab, perhatikan, di sini bisa jadi malam, di tempat belahan dunia lain bisa jadi pagi, bisa jadi siang. Karena putaran itu yang menyebabkan demikian. Siang kita waktunya tidak tepat dengan siang di tempat belahan lain. Ini karena terjadi perputaran baik revolusi maupun rotasi bumi terhadap porosnya. Saudara bayangkan, ini setelah diteliti mendapatkan sesuatu yang indah sekali didasarkan pada apa yang dikatakan di dalam Kejadian pasal 1 ini. Tidak ada Alkitab, tidak ada kitab yang menjelaskan seperti ini bagi kita untuk asal-usul bumi. Saya sudah jelaskan perbandingan antara teori yang lain dengan teori kitab suci pada beberapa waktu yang lalu. Tetapi intinya, apa yang Tuhan beri kepada kita ini, termasuk benda-benda penerang itu, untuk kebaikan kita sekalian. Lalu yang ketiga, ayat itu mengatakan bahwa benda-benda penerang itu juga menjadi penentu hari, bulan, dan tahun. Tadi saya sudah katakan, hari itu dihitung satu hari, dikatakan oleh kitab suci, jadilah petang, jadilah pagi. Perhitungan kalender Ibrani, orang Yahudi memulai hari dari petang, kemudian sampai pagi. Kalau kita berbeda, tetapi pada intinya dihitung 1 kali 24 jam itu ada satu hari. Dan ketika dikatakan satu hari, maka terjadi siklus rotasi bumi pada porosnya. Tadi saya sudah katakan di awal. Dan ini memakan waktu 24 jam satu kali siklus rotasi bumi. Itu menghasilkan satu hari. Lalu sekarang kita kenal bulan juga. Ini sedikit berbeda dengan bulan-bulan yang kita pakai, ada 12 bulan. Tetapi pada prinsipnya, rotasi bulan terhadap bumi juga terjadi. Jadi ada 3 yang berkaitan. Yang pertama, bumi mengitari matahari. 1 kali kitaran ada 1 rotasi 1 tahun. Jumlahnya 365,25 hari. Itu sebab setiap 4 tahun pasti ada tahun kabisat untuk bisa mengimbangi, mencocokkan dengan kitaran bumi terhadap matahari. Jadi saudara jangan heran, di dalam kalender kita yang baru ini, ada yang dikenal sebagai tahun kabisat. Itu tahun yang pasti bisa dibagi, selalu dibagi 4. Kenapa dibagi 4? Karena itu tadi, 365,25 hari, atau 1/4 hari, itu adalah waktu yang dibutuh oleh bumi mengitari matahari. Lalu supaya ini jadi genap, jadilah harus dihitung sampai 4 kali. 0,25, tambah 0,25, tambah 0,25, plus 0,25, 4 kali, maka jadi 1. Seperti itu adanya. Dan itu terjadi di bulan Februari. Di tahun kabisat pasti ada 1 hari, ada tambahan. Biasanya 28 hari. Tetapi pada tahun kabisat 29 hari. Ini karena berkaitan dengan siklus rotasi revolusi daripada bumi mengitari matahari. Jadi itu berkaitan. Tetapi bukan hanya bumi yang mengitari matahari. Ternyata bulan pun mengikuti daripada perputaran ini.
Mengapa? Karena bulan itu dalam ciptaan dan tatanan Tuhan adalah satelit alami daripada bumi. Jadi ini bulan mengitari bumi, lalu bumi juga sendiri berputar di porosnya. Lalu mereka sama-sama mengitari matahari. Seperti itu susunannya. Saya harap bisa paham. Tapi pada intinya, yang pertama, penentu bulan itu, atau kita kenal adanya bulan, karena juga berkaitan dengan perputaran bulan kepada matahari. Bulan sekali lagi adalah satelitnya bumi. Secara alami, tak ada ciptaan. Sekarang banyak satelit. Tetapi yang pasti dicipta oleh Tuhan adalah bulan untuk mengitari bumi. Dan untuk satu kali perputaran ini membutuhkan waktu 29,5 hari. Jadi digenapin kurang lebih 29, sekian sampai 30 hari untuk satu kali putaran bulan terhadap bumi. Maka dalam konteks ini kita bisa memperhatikan bahwa satu kali putaran ini ada bulan purnama, ada bulan gelap. Karena itu tadi. Tapi ternyata Tuhan mencipta bumi plus dengan satelitnya bulan bukan hanya sekedar untuk gagah-gagahan supaya hanya sekedar menerangi kita. Lebih daripada itu, banyak manfaat daripada bulan. Salah satunya air pasang surut di laut itu juga dipengaruhi oleh gravitasi daripada benda itu. Di mana bulan jalan, di bagian depan itu pasti pasang. Lalu di belakangnya juga pasti pasang. Seperti itu. Terus seperti itu. Maka dalam satu hari ada 2 kali pasang surut. Ini juga sudah dipahami oleh nenek moyang kita sebelum ada penemuan ilmiah seperti hari ini. Orang dulu menggunakan rasi bintang, menggunakan bulan untuk menentukan kapan harus berlayar, kapan harus nangkap ikan, kapan harus buat apa. Seperti itu. Dan mereka, saya pikir, tidak lebih, kita tidak bisa pikir kita paling pintar melebihi mereka. Tidak. Apa yang ditemukan hari ini, sebenarnya itu tidak ada yang betul-betul baru. Itu sudah ada jauh sebelum kita. Tetapi sekarang upgrade-nya lebih banyak, oke. Itu bisa diterima. Namun demikian, orang dulu memang dikaruniai hikmat oleh Tuhan untuk dapat menyampaikan itu kepada kita. Dari ayat-ayat yang kita baca, sekali lagi saya simpulkan 3 hal secara singkat. Benda-benda penerang itu bertujuan sesuai dengan ayat-ayat yang dikatakan sebagai penentu masa-masa yang tetap, penentu musim, lalu menjadi penentu siang dan malam, kemudian menjadi penentu adanya hari, bulan, dan tahun. Kita kenal 1 tahun karena ada sistem itu. Kita kenal 1 bulan karena ada sistem yang saya jelaskan. Sama, kita tahu ada 1 hari karena ada itu. Seperti itu adanya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, coba pikirkan, seandainya Tuhan tidak mencipta benda-benda penerang ini untuk kita, apa jadinya? Saya coba satu-satu sampaikan. Bumi tanpa bulan, maka akan terjadi chaos, kekacauan, ketidakstabilan. Karena bulanlah yang membuat dia terus bisa berputar secara teratur tanpa ada gangguan di dalamnya. Jadi itu hukumnya seperti itu adanya. Kalau tidak ada bulan, maka bumi ini tidak akan stabil. Tidak ada bulan, iklim kita akan kacau. Tidak ada bulan, akan banyak kekacauan di dunia, di bumi kita. Termasuk laut pun pasti akan kacau. Itu tanpa bulan. Lalu yang kedua, tanpa matahari, maka semua kehidupan di bumi pasti punah. Pasti punah. Tetapi kita bersyukur ada matahari memberi kita kehidupan.
Dan Tuhan menempatkan itu pada jarak yang ideal, masing-masing ideal. Kalau terlalu dekat dengan matahari, seperti Merkurius, tidak bisa tinggal. Tidak ada kehidupan di situ. Terlalu jauh, seperti Saturnus, Neptunus, di situ pun tidak bisa tinggal. Jangankan sampai Saturnus, Neptunus, sejauh Mars aja sudah tidak bisa ditempati. Tapi bumi diberi tempat dalam kehampaan alam semesta. Begitu ideal jaraknya dengan matahari, sehingga bumi bisa ditempati. Wah, ini bukan hanya sutradara yang hebat, tetapi pencipta yang agung. Desainer yang begitu detail. Tidak lepas satu titik pun dari ciptaannya untuk mendatangkan kebaikan sesuai dengan pikirannya, sesuai dengan hikmat dan pengetahuannya yang dalam, yang tinggi, yang luhur itu. Semakin kita belajar tata surya, seterusnya galaksi, lalu gugus galaksi, super gugus galaksi sampai alam semesta, semakin terkagum kita akan ciptaan Allah ini, lalu membawa kita pada kekaguman akhir, betapa mulianya Tuhan kita. Dan kita tidak rugi mempermuliakan Dia dalam hidup. Kita tidak ada rugi apa mengikuti Dia dalam seluruh hidup. Sudah bayangkan kalau tidak ada penciptaan seperti yang Tuhan lakukan. Termasuk kalau tidak ada bintang. Tadi dikatakan Tuhan mencipta matahari, bulan, dan bintang-bintang. Kalau tidak ada bintang, dari mana alam semesta ini bisa ada? Kita ini ada dalam kategori, ada di dalam wilayah perbintangan. Matahari itu adalah bintang. Bintang yang cukup dekat dengan ideal yang Tuhan beri dengan tempat tinggal kita. Sedangkan bintang yang kita lihat itu jaraknya begitu jauh. Berjuta-juta, bahkan lebih daripada itu, ada yang miliaran tahun cahaya baru sampai ke kita. Ini cahaya satu kali nyala langsung terang semua. Tapi bayangkan jarak yang saya katakan tadi. Sampai miliaran tahun cahaya, kecepatan cahaya, tempat-tempat bintang-bintang itu. Dan saudara jangan pikir matahari adalah benda yang paling besar di alam semesta. Itu kecil. Itu kecil. Ada yang lebih besar daripada itu. Kalau kita sudah bandingkan dalam tatanan alam semesta, kita ini hidup di dalam tata surya. Galaksi yang menaungi kita ini, lalu di bagian lengannya itu, dalam konteks di dalam satu komunitas galaksi ini ada yang disebut sebagai tata surya. Tata surya itu terdiri daripada matahari, kemudian planet-planet, kemudian asteroid, dan meteoroid, dan beberapa lain, satelit juga masuk di dalamnya. Dan satu kumpulan ini disebut sebagai tata surya. Cahayanya datang daripada matahari. Begitu indah Tuhan cipta. Kalau kita tarik lebih jauh lagi, tata surya ini kecil sekali. Matahari yang berkali-kali lipat besarnya dibanding dengan bumi, ketika ditarik sampai mendapat alam semesta, itu kecil. Jadi sudah perhatikan, bumi yang kita pijak ini, kita pikir adalah tempat yang besar sekali. Dengan pesawat harus berjam-jam, berhari-hari untuk satu kali putaran. Itu memang besar. Tapi, kalau kita bandingkan dengan yang lebih daripada itu, ternyata itu kecil. Sama, saya contohkan sederhana. Mungkin ada si kecil di sini. Yang paling kecil di belakang siapa ya? Mungkin Queen saya segini aja mungkin ya. Tidak tahu tingginya. Kita lihat, oh kecil. Tapi coba ada Goliat di samping kita. Kita kok kecil sekali. Lalu Queen atau anak kecil lihat kita, kok kita kayak besar sekali. Tergantung apa dan siapa pembandingnya. Tapi di sisi semua itu, kita perlu bersyukur atas
apa yang Tuhan sudah kerjakan di dalam penciptaan hari keempat ini. Dengan adanya matahari, bulan, dan bintang, semua itu dipakai oleh Tuhan untuk mengatur kehidupan yang akan datang yang ditempati oleh manusia. Semua bisa berjalan dengan baik. Ada keseimbangan kehidupan di dalamnya. Dimulai dari penciptaan hari 1, 2, 3, dan sekarang keempat. Minggu depan kelima. Klimaksnya adalah hari keenam. Semua ini ada manfaatnya, ada tujuannya. Maka kalau kita membahasakan ini secara aplikatif, saya dan saudara ada hari ini, bahkan di tempat ini, di sini, tidak ada yang kebetulan. Semua ada dalam providensi daripada Tuhan kita. Dia menggerakkan pikiran dan hati kita, melangkahkan kaki kita sampai ke sini. Lalu kita mendengar firman. Sekarang pertanyaannya, setelah pulang dari sini, apa pesan yang kita bisa dapat untuk kita hidupi, aplikasikan setiap hari? Dari ayat-ayat yang saya sampaikan tadi, seperti di awal saya katakan, ini adalah pengatur dan penentu kehidupan dalam tanda petik, karena ada yang lebih tinggi daripada semua itu. Istimewa, ini adalah penentu-penentu waktu yang kita lewati, penentu-penentu musim dan masa. Maka secara singkat dapat dikatakan bahwa waktu yang kita punya adalah milik Sang Pencipta. Tuhan yang mencipta waktu, lalu memberi kepada kita. Tetapi di sisi lain, kita harus sadar, waktu ini ada penciptanya. Dia beri kepada kita supaya kita mempertanggungjawabkannya dengan sebaik-baiknya. Betul, Tuhan adalah pengatur kehidupan. Tetapi setelah Tuhan memberi kehidupan kepada kita, yang Tuhan inginkan supaya kita mempergunakannya dengan sebaik-baiknya. Dua hal. Yang pertama, pergunakan waktu saudara sekalian dengan bertanggung jawab. Jangan sia-siakan waktu. Kita semua dikasih waktu oleh Tuhan 24 jam, tidak ada yang lebih. Seorang presiden sekalipun, waktunya cuma 24 jam dalam satu hari. Buruh sekalipun, waktunya tetap sama dengan presiden. 24 jam dalam satu hari. Pembedanya, ada yang menggunakan waktu dengan bertanggung jawab, ada yang menggunakan waktu dengan berleha-leha dan tidak menggunakannya dengan sebaik-baiknya. Itu perbedaannya. Saudara, firman Tuhan mengajar kita supaya kita menghargai waktu, mempergunakan waktu dengan bertanggung jawab. Jangan menyia-nyiakan waktu yang Tuhan beri. Waktu kita terbatas. Jangan dipikir, oh waktu saya masih lama. Itu tadi saya katakan, tergantung dengan apa kita bandingkan. Kalau kita bandingkan waktu kita dengan 1, 2, 3 detik, kita pikir, oh waktu saya selama bertahun-tahun Tuhan kasih hidup, lama. Iya. Tetapi kalau kita bandingkan yang lebih daripada itu, membandingkan dengan kehidupan yang akan datang, membandingkan dengan kehidupan yang kekal, waktu yang kita punya ini tak ada apanya. Maka firman Tuhan mengatakan tentang waktu, waktu ini bagaikan uap saja. Waktu yang kita punya ini tidak seberapa lama. Berapa lama usia kita? 70 tahun itu sudah mulai masuk pada masa-masa penderitaan, kesulitan, kesukaran akan tubuh ini. Berapa lama? Lalu kalau kita sadar bahwa waktu kita cukup singkat, bahkan lebih ekstrim lagi, terlalu singkat, mungkinkah kita mempermainkan waktu kita?
Yang saya ingin tekan dari bagian ini, bertanggung jawablah dengan waktu. Ini berkaitan dengan poin yang kedua. Ini yang pertama sudah berkaitan dengan bagaimana kita harus gunakan waktu dengan bijaksana, dengan penuh tanggung jawab, tidak buang waktu kita, tidak sia-siakan waktu itu. Lalu yang kedua, pergunakan hidup ini untuk mempermuliakan Tuhan. Orientasi daripada pemberitaan firman, pengajaran firman, dari apa yang dikatakan oleh kitab suci kepada kita, adalah mempermuliakan Allah. Setiap detakan jantung, setiap hembusan nafas, harus memikirkan sedang mempermuliakan Allah atau tidak. Paulus mengatakan ini dengan begitu dalam. Jikalau engkau makan, engkau minum, engkau melakukan apa saja, engkau pikir baik-baik. Engkau sedang mempermuliakan Tuhan, atau engkau sedang mempermuliakan diri, engkau sedang mempermuliakan yang lain. Ini esensi daripada apa yang Tuhan cipta, baik pada hari keempat dan hari-hari yang lain, termasuk untuk hari-hari yang Tuhan beri kepada kita sampai hari ini. Pertama, bagaimana kita mempergunakan waktu kita selama ini? 24 jam. Apakah kita manage waktu kita dengan baik? Atau ada waktu yang begitu banyak kececeran? Ditambah sekarang ini dengan kemajuan teknologi ada gadget. Saya sudah menjelaskan. Gadget itu didesain untuk mencuri waktu kita, untuk merenggut yang berharga daripada kita. Waktu kita klik satu video, kita nonton, kita senang, kita beri like, kita senyum-senyum, kita terpaku dengan video itu. Kemudian kita lanjutkan lagi gulir. Tidak berselang lama muncul video yang mirip. Karena memang algoritmanya dicipta demikian. Apa yang saudara sukai, itu yang akan disuguhkan oleh algoritma kemajuan teknologi hari ini. Istimewa sosmed. Saudara perhatikan, apa yang saudara sukai saat nonton. Waktu saudara lakukan itu, tidak lama lagi muncul hal yang sama. Muncul hal yang mirip. Dan terus membawa kita di dalam kesenangan-kesenangan sesaat, menimbulkan sensasi yang menyenangkan, tetapi itu menghancurkan kita untuk masa yang datang, untuk masa yang panjang. Begitu. Inilah cara kerja dunia. Tapi bagaimana harusnya kita? Poin pertama, sekali lagi saya ulang, ini hal penting. Bagaimana pertanggungjawaban kita mempergunakan waktu. Tuhan menuntut itu daripada kita. Sudah jangan pikir itu akan terlewatkan daripada kita ketika Tuhan datang sebagai hakim yang adil. Setiap detik yang Tuhan beri kepada kita, ada pertanggungjawaban iman di situ. Maka aplikasi daripada itu, gunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Jangan sia-siakan. Saya katakan kepada adik-adik yang muda semalam, ingat, tidak ada 1 tahun dari usia kita yang terulang. Tidak ada. Kalau hari ini engkau berusia 20, tahun depan tidak ada 20. Pasti 21. Kalau engkau hari ini usia 17 tahun, oh saya mau sweet 17. Sekali aja seumur hidup saya mengalami 17 tahun ini. Itu orang yang gagal paham. Sebenarnya kalau lebih tajam lah agak jelek. Karena dia tidak sadar, bukan hanya usia 17 tahun yang tidak sekali datang. Yang tidak akan datang berkali-kali. Usia-usia yang lain juga tidak datang berkali-kali. Semua usia kita cuma satu kali. Mana ada orang berulang tahun, usia yang ke-5 tahun 2 kali. Usia 17 tahun 2 kali, tidak ada. Itu artinya waktu sedang berjalan.
Kita harus mempertanggungjawabkan waktu yang Tuhan beri kepada kita. Karena besok kan masih hari Senin. Minggu depan hari Senin lagi. Minggu depan masih hari Minggu, masih ada kesempatan. Saudara, namanya boleh sama, esensinya berbeda. Waktu tidak bisa diputar kembali. Kalau seandainya waktu bisa diputar kembali, saya pengen jadi ABG kembali. Mengubah semua hal yang lalu yang saya tidak sukai, yang jelek-jelek, saya mau perbaiki semua. Saudara juga mungkin demikian. Tetapi siapa yang bisa mutar waktu? Siapa yang bisa kembalikan kita di masa sebelumnya? Tidak ada. Namanya boleh sama. Senin, Selasa, terus sampai Minggu, Senin lagi. Bulannya boleh berganti, lalu tahun depan sama lagi. Tetapi waktu tidak mungkin kembali. Waktu terus berjalan. Dan kalau kita sadar waktu terus berjalan, pakai waktu dengan sebaik-baiknya. Pakailah itu dengan sebaik-baiknya. Yang pertama, lalu yang kedua, saya sudah katakan tadi. Pergunakan hidup dengan penuh tanggung jawab dan orientasi pada kemuliaan Tuhan. Karena segala sesuatu yang kita punya ini tidak ada yang baka. Semua fana. Semua sementara. Kita hidup juga sementara. Kalau kita hidup sementara, maka jangan sia-siakan waktu. Poin daripada semua ini, Tuhan adalah pengatur kehidupan dan penentu daripada jalan di dunia ini. Kehidupan di dunia ini. Tetapi setelah itu Tuhan mempercayakan kita waktu. Waktu ini harus dipakai dengan baik. Tuhan mempercayakan kita ini hidup. Hidup ini harus dipakai dengan baik. Hidup dan waktu yang Tuhan beri, satu saat kita akan pertanggungjawabkan. Hargai, bertanggung jawab dengannya. Di dalam semua ini, ujungnya mempermuliakan Tuhan. Waktu dan hidup adalah anugerah. Pakai dengan sebaik-baiknya. Tuhan berkati. Kami bersyukur kepada Tuhan untuk firman-Mu yang menolong kami untuk memaknai waktu,